This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me, you told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting, you and me. That was what you told me. I'm giving you up, I'm forgiving it all. You set me free. Send my love to your new lover. Treat her better. Gotta let go of all of our goals. We both know we ain't kids no more. Send my love to your new lover. Treat her better. Gotta let go of all of our goals. We both know we ain't kids no more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Damita Muharni dari kelompok 6. Tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas kelompok dari mata pelajaran kimia yang dipegang oleh Ibu Asnawati SPD. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 6. Di sebelah saya ada Zaki Hendra Wahyudi, dan di sebelahnya ada Wulandari Putri Suranto, dan di sebelahnya ada Yeni Amrita Daneswari. Dan yang bertugas untuk merekod video atas nama Wulandari. Video ini kami akan menjelaskan materi tentang penerapan sel volta dan elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Dan materinya akan disampaikan oleh teman kami yaitu Zaki Hendra Wahyudi, Wulandari Putri Suranto, dan Yeni Amrita Daneswari. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi aplikasi sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu sel kering atau sel leakage. Sel kering ini dapat digunakan pada alat-alat elektronik lainnya seperti lampu senter. Nah, sel ini merupakan sel volta primer. Nah, pada sel leakage, reaksi oksidasi terjadi pada zinc dan reaksi reduksi yaitu terjadi pada karbon yang inert. Disebut sel kering karena di dalam sel tidak terdapat cairan yang bebas, dan potensial tiap sel leakage ini yaitu 1,5 volt, dan sel leakage ini tidak dapat diisi ulang sehingga disebut sel primer. Nah, contoh sel kering yaitu antara lain baterai yang biasanya digunakan di dalam senter, dan baterai yang berbentuk kancing yang biasanya digunakan di dalam arloji dan kalkulator. Nah, yang sel leakage ini sekarang dapat diganti oleh baterai alkalin. Nah, baterai alkalin ini terdiri dari anode zinc, katode mangan dioksida, dan elektrolit kalium hidroksida. Nah, potensial tiap baterai alkalinnya itu sama, yaitu 1,5 volt, dan kelebihan baterai alkalin dibandingkan dengan sel leakage yaitu karena lebih tahan lama. Baterai perak oksida. Baterai perak oksida memiliki potensial sebesar 1,5 volt. Ingat, 1,5 volt. Dan mampu bertahan dalam waktu yang sangat-sangat lama. Dikarenakan anoda yang digunakan sama dengan baterai biasa. Dan baterai alkalin, kegunaan baterai jenis ini adalah untuk uji kalkulator dan berbagai jenis peralatan elektronik lainnya. Nah, yang ketiga yaitu baterai merkurium 2 oksidasi. Baterai ini menggunakan kalium hidroksida dengan elektrolit dan voltasenya sekitar 1,4 volt, dan anodenya zinc, dan anodenya adalah zinc, dan katodenya itu reduksi yang biasanya digunakan anodenya adalah zinc, dan katodenya biasanya digunakan oksidasi yang masih direduksi. Nah, atau elektrode lamban yang berhubungan dengan oksidasi. Nah, baterai ini sangat populer dan sering digunakan pada jam, kamera, dan kalkulator elektronik. Nah, yang keempat yaitu sel arti. Sel arti merupakan contoh sel volta yang bersifat
biasa disebut reaksi bolak-balik. Nah, pada sel aki ini ada istilah isi ulang. Nah, jadi kalau baterainya lemah bisa diisi ulang, dan sel aki ini merupakan sel kuota yang banyak digunakan dalam kendaraan bermotor. 5. Sel bahan bakar. Sel bahan bakar merupakan sel yang menggunakan bahan bakar campuran hidrogen dengan oksigen atau campuran gas alam dengan oksigen bahan bakar. Bahan bakar reaksi tersebut dialirkan secara terus-menerus. Gas oksigen dialirkan ke katude melalui suatu bahan yang menjadi katalis reaksi, dan gas hidrogen dialirkan ke anode. Sel seperti ini digunakan sebagai sumber listrik pesawat luar angkasa. Selanjutnya, kegunaan sel elektrolis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada pembuatan beberapa bahan kimia. Beberapa bahan kimia seperti logam alkali tanah, aluminium, gas hidrogen, gas oksigen, gas klorin dan natrium hidroksida dibuat secara elektrolisis. Contohnya pembuatan logam dengan lelehan NaCl yang dicampur dengan CaCl2. Dan yang kedua ada pemurnian logam. Pada pengolahan tembaga dari biji kloropit diperoleh tembaga yang masih tercampur dengan sedikit perak, emas, dan platina. Dan yang ketiga, penyerpuhan logam. Suatu produk dari korosi atau perkaratan dan terlihat lebih menarik, seringkali dilapisi dengan lapisan tipis logam tipis logam lain yang lebih tahan korosi dan mengkilat. Contohnya untuk melapisi sendok garpu yang terbuat dari baja dengan perak, maka garpu dipasang sebagai katoda dan contohnya untuk melapisi sendok garpu yang terbuat dari baja dan perak, maka garpu dipasang sebagai katoda dan logam perak sebagai anoda. Sekian. Sekian video dari kami. Sebelum itu, kami semua ingin mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia atau siapapun yang sudah menonton video ini untuk selalu menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, menggunakan masker saat keluar rumah, dan saat di luar rumah menjaga jarak sosial atau melakukan social distancing.